Oke, lanjut kita akan membahas tentang Oppo Band 2. Jadi Oppo Band 2 adalah salah satu ekosistem IoT terbaru Oppo yang akan menjembatani antara Oppo Band dengan Oppo Watch 3. Jadi Oppo Band 2 ini untuk konsumen yang menginginkan fleksibilitas dari band tapi memiliki fitur atau fungsi yang sama seperti watch. Maka dari itu perangkat ini dihadirkan dengan layar yang lebih besar. Jadi kalau kita lihat layarnya 1,57 inch, jadi cukup besar. Dan kalau dibandingkan dengan Oppo Watch ini sedikit lebih kecil. Jadi saya pakai di tangan saya ini. Kemudian screen brightness-nya cukup tinggi 500 nits dan sangat ringan ya, 33 gram. Jadi ini memang membawa fitur band. Kenapa kita namakan tidak watch lagi, kenapa kita namakan band? Karena ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan Oppo Watch atau Oppo Watch 3. Kemudian ada dua warna untuk strapnya seperti yang saya pakai. Ini warnanya dua-duanya agak ke biru-biruan, yang satu lebih tua, yang satu lebih muda. Kemudian ada watch face-nya, ada 12 widgets yang bisa ditampilkan. Kemudian ada AI Outfit Watch Face 2.0, di mana ini bisa disesuaikan dengan apa yang kita gunakan sekarang. Misalnya saya lagi pakai baju oranye seperti ini, kita terhubung dengan iPad, kemudian kita ambil gambar baju saya, dia akan merefleksikan bajunya untuk menjadi watch face di Oppo Band 2. Jadi baju oranye di sini saya karena ada di Joyce, saya belum pindah ke Shopee. Oke, untuk fitur kesehatannya, pertama ada heart rate monitoring. Yang berbeda di sini adalah heart rate monitoring ini adalah mengukur detak jantung istirahat harian. Kalau biasanya cuma mengukur detak jantung saja, tapi ini di Oppo Band 2 ini bisa melacak detak jantung harian dan juga selama berolahraga. Yang kedua adalah untuk monitoring stres. Mungkin buat orang-orang yang memiliki stres ini, Oppo Band 2 dapat memonitor tingkat stres secara real time. Kemudian dia akan menampilkan instruksi. Instruksi buat apa? Instruksi untuk latihan pernapasan. Pernapasan yang tepat untuk melakukan relaksasi. Jadi mungkin orang yang sedikit banyak tekanan, stres segala macam, itu dapat menggunakan Oppo Band 2. Tapi nanti jangan digeneralisir ya teman-teman. Yang pakai Oppo Band 2 orang stres semua. Yang ketiga adalah pengukuran kadar oksigen berkelanjutan. Jadi intervalnya yang diukur adalah 1 detik saat tertidur. Kemudian ada pengingat minum dan juga pengingat untuk bangun atau bergerak. Jadi kalau pengingat minum ini kita ada target yang kita set asupan air harian dengan waktu yang sudah diterapkan. Kalau yang mengingat bergerak, ketika kita duduk terlalu lama, maka dia akan mengingatkan kita untuk bergerak atau segera bangun. Ini adalah seluruh fitur kesehatan dari Oppo Band 2. Kemudian ada fitur untuk latihan yang lebih profesional dengan saran-saran yang berdasarkan sains, terutama untuk lari. Jadi yang pertama, pada saat kita berlari, Oppo Band 2 akan melakukan pemantauan detak jantung selama berlari. Jadi dia akan memberikan peringatan ketika detak jantungnya tinggi dan membantu ketika kita berlari jauh lebih aman. Yang kedua adalah penilaian siaran. Jadi dengan algoritma yang dikembangkan Oppo, ini akan mengukur VO2 max untuk menilai yang namanya cardiorespiratory fitness. Jadi ini salah satu fitur yang baru yang kita coba hadirkan di perangkat Oppo Band 2. Bahkan fiturnya kalau dibilang malah jauh lebih lengkap dari Oppo Watch 3. Yang ketiga adalah saran intensitas. Jadi ketika setelah 3 menit lari, Oppo Band 2 akan membantu memahami pemulihan detak jantung. Jadi dia akan memberikan banyak saran, terutama untuk olahraga lari. Dan ada beberapa kursus lari profesional yang akan menyarankan berapa cepat kita harus berlari berdasarkan detak jantung yang sudah diukur oleh Oppo Band 2. Selain lari, perangkat ini juga memiliki fitur-fitur yang menarik. Yang pertama untuk olahraga tenis. Jadi perangkat ini akan mengalami berbagai pukulan tenis dan merekam 5 jenis pukulan, mulai dari
durasi aktivitasnya berapa, detak jantungnya, dan juga kalori yang terbakar, untuk membantu lebih memahami kalian kita sampai di mana untuk olahraga tenis ini. Kemudian kita punya 100 lebih workout modes dengan auto detection untuk 4 mode. Auto deteksi itu deteksi untuk berjalan, berlari, mesin ellipse yang ada di gym, dan juga mesin dayung. Oke, Oppo Bento punya auto sync untuk handphone. Jadi kita tidak perlu menyetel secara manual lagi. Pesan dan panggilan SMS langsung bisa dapat disinkronisasikan ke Oppo Bento. Dan yang menariknya di Oppo Bento, pengguna juga bisa dapat untuk menutup panggilan langsung dari pergelangan tangan. Jadi kalau sebelumnya Oppo Watch 3 belum punya fitur ini, Oppo Bento sudah punya fitur yang bisa menutup panggilan langsung dari pergelangan tangan. Kemudian kita bisa melihat ramalan cuaca 6 hari ke depan di Oppo Bento. Kemudian ada beberapa fitur yang akan dihadirkan di Oppo Bento seperti kontrol musik, stopwatch, find device, alarm, terus juga center, dan semuanya menyajikan fitur untuk membuat kehidupan jauh lebih mudah lagi. Baterainya adalah masa pakainya jauh lebih lama, yaitu 14 hari teman-teman. Sangat mirip dengan Oppo Watch 3. Jadi baterai itu dapat terisi penuh dalam waktu 1 jam. Dan kalau kita isi 5 menit aja, ini bisa memberikan kita penggunaan seharian penuh. Dan baterainya ini didukung dengan pengisian cepat magnetik dan dilengkapi dengan pengisian cerdas. Jadi lebih simple untuk pengisiannya daripada Oppo Watch 3. Dan kalau kita lihat semuanya, ini adalah spesifikasi dari Oppo Bento 2. Jadi ada water resistance juga, 5 APM. Baterai kapasitinya cukup besar, 200 mAh. Prosesornya sama seperti prosesor kedua pada Oppo Watch 3, yaitu Ambient Apollo 3.5. Dan cukup ringan ya, 33 gram. Dan sensornya juga cukup banyak. Workoutnya juga banyak sekali. Dan software fiturnya ada 150 watt face yang bisa dipilih. Dan yang pasti ada juga fitur Find My Phone. Oppo Bento mau dijual tanggal 17 namanya. Jadi tanggal 17 kita akan umumkan harga dari perangkat Oppo Bento. Oke, jadi sekian perkenalan singkat saya untuk perangkat A77s dan juga Oppo Bento. Mungkin nanti teman-teman yang mau gambar, presentasi dan lain-lain silakan diunduh melalui tautan ini atau langsung scan QR-nya. Dan mungkin sekarang kita